Kalau di Kendal sendiri memang salah satu visi kita untuk bisa memperkenalkan UMKM. Oke, jadi ini rencana kegiatan yang akan kita laksanakan rutin setiap tahunnya. Yang tujuannya yang pertama tentunya kita bersilaturahmi dengan para investor yang selama ini sudah berinvestasi di Kabupaten Kendal. Kita berupaya untuk mencari apa yang menjadi kendala, permasalahan yang selama ini dihadapi, sehingga kita bisa memberikan solusi di kemudian hari, dan harapannya ini juga menjadi upaya untuk kita bisa menarik investor-investor baru yang ada di Kabupaten Kendal gitu. Jadi memang sesuai dengan apa yang menjadi visi misi dari pemerintah Kabupaten Kendal, yaitu mengembangkan kawasan industri dan pariwisata. Ini yang akan terus kita upayakan melalui Kendal Forum Bisnis, yang tujuannya untuk bisa meningkatkan investasi di Kabupaten Kendal dan menjelaskan kepada para investor maupun calon investor untuk apa yang menjadi fokus daripada pemerintah Kabupaten Kendal. Kendala yang bisa masuk di Kendal apa ya? Kendalanya? Selama ini kendalanya mungkin terkait dengan infrastruktur, terus juga mungkin permasalahan-permasalahan terkait dengan perizinan yang mungkin sekarang sih kalau saya lihat sudah jauh lebih membaik dibanding sebelumnya gitu. Jadi memang investasi sudah mulai banyak yang akan masuk. Tadi juga kita menyaksikan ada beberapa yang baru saja penyerahan perizinan terkait dengan investasi yang ada nilainya sampai 2,5 triliun. Dan ini berarti menunjukkan bahwa iklim investasi di Kendal ini ke depan semakin baik lagi, lebih baik lagi, dan mungkin kesulitan yang berikutnya terkait bagaimana kita bisa menyiapkan potensi yang ada di Kabupaten Kendal ini ke depan lebih baik lagi. Targetnya dari mana ke depan? Tenaga kerja. Iya, target kita di 2023 lapangan pekerjaan itu bisa sampai di angka 30.000. Kita optimis di angka 20.000 karena kita lihat kawasan industri terus berkembang, dan harapannya kita bisa targetkan di angka 30.000 untuk lapangan pekerjaan bagi masyarakat Kendal. Kalau Pak Aris, support pemerintah pusat untuk pengembangan investasi di Kabupaten Kendal apa ya? Kementerian Investasi BKPM selalu mendukung ya. Kita mendatangkan investor, tentunya investor yang boleh dikatakan yang besar. Karena secara umum infrastruktur pendukung di Kabupaten Kendal ini, di kawasan industri, kawasan ekonomi khusus sudah sangat baik. Sehingga kalau kita lihat di kawasan industri Kendal saja, sekarang sudah ada tenan hampir 82 perusahaan. Tadinya kan hanya 20. Ini menunjukkan memang iklim regulasi investasi di Kabupaten Kendal ini sangat berkembang dan sangat bagus penyelesaian fasilitasinya. Dan memang kami sudah diskusi dengan teman-teman pelaku usaha, memang ke depan memang perlu pikirkan yang namanya pasokan gas ya, utamanya itu yang menjadi yang sekarang ini pemerintah juga sedang mengupayakan pembangunan itu, pipanisasi gas. Ini penting Pak bagi industri-industri supaya nanti siap berkembang. Karena kalau kita lihat itu di koridor Kendal Batang ini kan industri-industri yang nanti mengolah bahan baku ya, hilirisasi di situ. Jadi memang diperlukan salah satunya itu. Nah, tentunya tadi Pak Bupati sudah sampaikan kita akan dapat kerjasama kolaborasi dengan pusat dan kementerian lain dengan SDM, Menko, Bappenas untuk bagaimana nanti percepatan salah satu daripada sumber untuk investasi ini bahan baku ini bisa selesai secepat-cepatnya ya Pak. Kira-kira begitu Pak. Tadi terkait dengan UMKM sendiri, mungkin lagi mengeksplor UMKM. Nah ini Ketua Dekranasda. Kalau di Kendal sendiri memang salah satu visi kita untuk bisa memperkenalkan UMKM, dan itu kita jadikan sebagai pintu buat pariwisata. Jadi gimana caranya orang tuh bisa tahu Kendal itu ada di mana sih, karena itu masih PR buat kami yang ada di Kabupaten Kendal, bahwa memperkenalkan Kabupaten Kendal pertama untuk orang-orang tahu dulu Kabupaten Kendal di mana gitu. Karena begitu mereka tahu, oh ternyata Kabupaten Kendal deket ya sama Semarang. Kalau dari Jakarta, dari Makassar, dari Surabaya ternyata bisa kok terbang langsung ke Semarang,
udah habis itu naik mobil hanya sekitar 30 menit. Jadi ternyata nggak terlalu jauh dan easy to access. Kalau easy to access orang akhirnya mau datang, karena kan biasanya orang nggak mau kalau tahu terlalu jauh 6 jam di perjalanan, terus perjalanannya juga misalkan nggak bagus kan mereka nggak mau. Begitu mereka masuk ke dalam situ baru mereka tahu oh ada apa aja sih di Kabupaten Kendal. Jadi salah satu cara kita memperkenalkan Kabupaten Kendal adalah melalui UMKM-nya, dan sebentar lagi insya Allah bakal ada surprise besar dari Kabupaten Kendal yang insya Allah surprise-nya baik tentang batik yang dari Kabupaten Kendal. Seperti apa sih pakem-pakem batik dari Kabupaten Kendal tuh yang bagus seperti apa. Photoshoot-nya juga nanti akan dipersiapkan dan nanti akan teman-teman lihat sendiri seperti apa hasilnya. Dan yang pasti akan melibatkan seluruh pembatik di Kabupaten Kendal dalam proses membranding Kabupaten Kendal melalui batik yang khas. Untuk batiknya sendiri memang ada ciri khas sendiri dari Kendal sendiri? Ada, kita kan ada beberapa ciri khas di Kendal kan, seperti candil, terus juga bahu rekso. Jadi ada beberapa yang kita lagi patenkan, kita udah kolaborasi dengan desainer ternama juga untuk membantu meningkatkan branding daripada batik di Kabupaten Kendal yang insya Allah dalam waktu dekat akan kita launching. Oke, makasih. Alhamdulillahirrahmanirrahim, udah selesai tadi acara Forum Bisnis Investasi bersama dengan Kementerian Investasi. Sudah selesai, insya Allah ini ikhtiar kita supaya bisa memajukan Kabupaten Kendal dan Indonesia nantinya insya Allah. Dan sekarang saya mau balik lagi ke Kendal. Terus kita lagi mau siap-siap karena bakal ada Ustadz Syam dan Habib Syekh. Tetap temenin aku ya, lihat kesibukan aku hari ini. Thank you.